Pak, selamat bergabung dengan redaktor Indopos, Pak. Indopos News Kalsel, Bapak Sabran Issa. Saya selaku wartawan di Kalimantan Selatan untuk utusan Jakarta, khususnya di Indopos News. Kemarin saya sempat berkomunikasi dengan Safety ke rencana mau ketemu ya petinggi Vitikinpa atau SDA lah. Tapi ternyata di waktu itu kita belum mendapatkan izin masuk. Yang kedua mungkin Bapak mungkin tidak ada di tempat atau bagaimana. Jadi selama 2 kali saya datang ke tempat Vitikinpa atau ke Said, alhamdulillah tidak terlaksana ketemu. Nah, sehingga saya kemarin sempat turun ke ya masalah lingkungan lah sedikit, Pak. Sempat saya dapat lingkungan itu ada yang mungkin jebol atau apa lingkungan Bapak di sana. Sehingga saya sedikit ada ulasan yang perlu perbaikan buat perusahaan. Mudah-mudahan perusahaan juga ke depan bisa memperbaiki tentang lingkungannya atau environnya, sehingga perusahaan itu menjadi lebih perhatian dengan warga masyarakat di sekitar sana. Pak, mengapa bisa terjadi, Pak? Kemarin ada terdapat sedikit limbah yang masuk ke sungai. Tolong dijelaskan, Pak. Oke, Pak. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Rudal Triawan. Nah, oke. Di bagian ASE. ASE. Jadi Pak, memang beberapa hari sebelumnya itu hujan deras sekali. Oke. Curah hujan deras sekali, tapi nanti saya konfirmasi. Kan ada pengukuran airnya, air hujan berapa milimeter nanti saya. Oke. Di saat momen itu memang ada luapan. Oke. Tapi setelah informasi dari Bapak sendiri, kita telusuri, ternyata memang ada yang perlu diperbaiki. Nah, itu sudah kita perbaiki. Titik-titik yang tempat jadi luapan atau keluarnya air itu sudah kita tanggulangi. Bahkan bukan kita jadikan seperti semula, kita tingkatkan lagi ketebalan dan tingginya. Pak. Seperti itu. Harusnya sih air yang keluar itu tidak pernah dibiarkan langsung ke daerah aliran sungai, karena memang tidak boleh. Nah, oleh sebab itu kita sudah menyiapkan beberapa, istilahnya kalau kami nyebutnya KPL, kolam pengendapan benar, atau kalau bahasa kerennya itu settling pond. Benar, Pak. Kita sudah menyiapkan beberapa settling pond, bahkan supaya lumpurnya terendam dulu baru airnya keluar dengan baik. Nah, mudah-mudahan kedepannya sudah tidak ada lagi. Pak. Terus sedikit kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan Wakil Ketua BPD ya di sana. Ketua apa? Wakil Ketua BPD. Nah, di situ ada katanya udah lama terjadinya, Pak ya. Apa benar, Pak? Kita kira beberapa bulan atau beberapa ini terjadinya uapan itu atau limbah itu bisa turun, Pak, kira-kira ada, mohon gambaran sedikit, Pak. Enggak, kalau seperti yang saya bilang tadi, beberapa hari sebelumnya kan ada hujan deras 2 hari berturut-turut ya, 3 hari berturut-turut ya, itu ada hujan deras. Jadi sejak saat itu saja begini, Pak, kami selalu patuh. Bahkan pemantauan kekeruhan air. Jadi air itu tidak bisa dilihat secara visual ya. Benar. Harus diuji lab. Benar. Nah, kami itu bekerja sama dengan lab lingkungan hidup dari Batu Licin. Kita patuhi peraturannya bahwa setahun harus dievaluasi, diukur, diuji air, udara, kebisingan dan debu itu terkait masalah udara. Nah, titik-titik sampelnya bahkan sudah sesuai dengan AMDAL. Titik AMDALnya kan sudah titik-titik sampling itu di AMDAL sudah ditentukan. Nah, ini diambil sesuai dengan peraturan dan titiknya juga kita patuhi sesuai dengan AMDAL. Nah, hasilnya selama ini selalu di bawah nilai baku mutu, nilai ambang batas. Jadi baku mutunya terpenuhi, yaitu di bawah 100 kalau tidak salah ya. Tidak pernah melebihi itu hasilnya. Itu pada saat sebelum hujan turun, Pak ya, sebelum jebol itu, Pak ya, Bapak ngambil hasil uji cobanya atau sampingnya itu, Pak ya, kira-kira. Baru juga seminggu yang lalu. Baru seminggu. Ya belum. Semester kedua. pengambilan semester kedua tahun ini tuh sekitar tanggal berapa ya?
beberapa hari yang lalu lah. Oke, Pak. Nggak lama dari Bapak datang lah. Oke, Pak. Oh, sebelum jebol lah itu aja. Ya, Pak ya. Oke, Pak. Dengan adanya itulah kita Ya, ke depan. lebih bagus ke depannya. Oke. Jadi untuk nanti kalau kami ada acara dari di CSR maupun juga di Support. Oke. bantulah kami. Oke, siap. Jadi semoga kami minta arahan-arahannya ke depannya seperti apa. Oke. Gitu loh Pak. Oke, Pak. Bapak, saya dengar tadi di bagian safety. Nah, saya sedikit minta konfirmasi dan komentar dari Bapak. Safety seperti apa di Fitikin Pak atau SD ya, Pak? Mohon seperti apa? misalnya langkah-langkah safety seperti apa, gerakannya apa bagus atau gimana gitu, Pak? Sedikit tolong dijelaskan, Kalau Pak. berbicara safety di tambang itu jelas parameternya SMKP, penerapan SMKP kita dilaporkan sesuai dengan permintaan SDM. Satu. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan dari inspektur tambang juga ada setiap tahun. Oke. Artinya semua arahan mereka yang harus kita follow up, kita patuhi. Seperti itu. Oke, bagus Pak. Kalau ibaratnya ya mungkin kekurangan safety itu ya hal-hal yang wajar Pak, ya kan? Karena safety juga tidak mengetahui sebelum kejadian baru kita ketahui kan begitu Pak. Oke Pak, terima kasih penjelasan dari Bapak. Saya ingin bertanya kepada Bapak, silakan siapa namanya tadi? Amirdi. Amirdi sebagai CSR, tolong dijelaskan bagaimana CSR di Fitikin Pak atau SDE sehingga ke depan lebih baik dan maju untuk warga di sana Pak, kira-kira Pak. Tepatnya bukan Kinpa ya Pak, soalnya bukan yang melihat di sana itu namanya PTSD, Sumber Daya Energi. Jadi Oh, Sumber iya, Daya Energi. Kalau di CSR kami mulai awal tuh memang turunnya langsung ke masyarakat, melewati desa, kecamatan dan lain-lain ya Pak. Oke. Nah kadang-kadang masyarakat itu cuma 1 orang 2 orang datang atas nama CSR, itu kan kami nggak bisa juga Pak Benar, menghadapi seperti benar, itu. benar, Pak. Nah, dan ini kan kami ada 7 desa 3 kecamatan. Alhamdulillah kita salurkan Pak.